Buat kalian bapak-bapak yang kepengen main ke IMS 2026, nih ada mobil bapak-bapak satu yang baru yang ditampilin oleh GAC Indonesia. Dan gak usah lama-lama kita langsung bahas mobil ini. Ini adalah GAC E8 Hybrid. Halo guys, welcome back to Autonet Max, Satria Katana di sini. Dan kita masih mengabarkan dari IMS 2026. Dan di sebelah saya, di boothnya GAC Indonesia, ini ada sebuah MPV. Kalau kalian ingat ya, di Gias tahun lalu, kalau nggak salah, mereka juga sempat majang sebuah MPV yang ukurannya juga lumayan gede. Tapi waktu itu adalah GAC M8. Yang sekarang, GAC E8. Dan kita mau kasih tahu kalau walaupun sama-sama 8, mobilnya ternyata beda. Nah, nggak usah lama, kita akan bahas yang mobil ini sedikit ya. Mungkin kalau kita ngomong nama ya, sekarang di Indonesia tuh mobil-mobil Cina pakai nama yang pendek-pendek. E8, Chery punya E5, Lepas punya E4. Jadi kadang nggak bingung ya, soalnya terlalu general namanya. Dan di Cinanya, mobil ini tuh menggunakan nama GAC Tram Chi E8. Ya, Tram Chi. Bukan. Nggak ada hubungannya sama politisi yang itu. Nggak ada ya. Oke, langsung aja kita bahas ya secara desain di bagian depannya dulu yuk. Nah, di wajah depannya kalau kalian lihat ya, dibandingkan dengan yang M8, mobil ini tuh lebih tone down. Nggak sewah yang M8. Yang mana menurut kami justru lebih bagus karena lebih kelihatan sleek, lebih kelihatan minimalis dan juga lebih kelihatan bersih aja wajah depannya. Memang masih ada chrome ya, di sini ada chrome, di grillnya juga ada chrome, tapi kesannya lebih ke arah manis, nggak too much. Dan di sini ada LED DRL yang panjang ini ya, bentuk kayak huruf T kayak gini, dan ada lampunya di bagian bawahnya seperti ini. Dan kebetulan karena warnanya hitam, lampu ini kelihatan nyaru ya. Jadi kelihatan kesannya tuh cakep. Dan lampu namanya dia menggunakan 2 proyektor kayak gini yang bentuknya agak kotak dan memanjang gitu. Kesannya cakep, dalamnya juga warnanya hitam kayak gini. Dan GAC menyebut wajah depannya ini ala Starship Aesthetic Design. Susah banget ngomongnya ya. Ya seperti itulah wajah depannya seperti ini. Logo GAC-nya ada biru-birunya karena balik lagi mobil ini hybrid. Dan di sini ya GAC-nya salah print nih kayaknya. Ada ditutupin stiker kayak gini. Harusnya HEV tapi di print HEV kayaknya. Dan di bagian bawah juga dia ada radarnya seperti ini. Ada chrome yang lebar di bagian bawahnya juga. Dan di atasnya dia juga ada kameranya. Jadi dia tentunya sudah punya ADAS. Dan kalau nggak salah, dia udah ADAS level 2. Kita lihat ke bagian sampingnya. Dan ini adalah bagian sampingnya. Dan kalau kalian penasaran ya, mobil ini panjangnya berapa sih? Panjangnya sekitar 4,9 meter. Kalau dulu ngomong 4,9 meter ya komparasinya sama Miva 7 lah ya. Tapi sekarang, ingat, Wuling punya Darion. Mobil ini dimensinya mirip sama Darion. Tapi bedanya dia hybrid, bukan plug-in hybrid ya. Dan kita lihat velgnya ya. Dia menggunakan model dual tone kayak gini, logo GAC-nya di tengah. Profilnya dia 225/50 R18. Dan jujur aja ya, ini dilihat nggak terlalu colong. Jadi bagus nih, 18 inchinya pas rasanya ya. Seperti itu. Ada spionnya di sini dengan kameranya juga dan ada lampu LED-nya buat lampu sen juga ya. Dia tentunya sudah power sliding door dan dia tuh ada chrome di sini. Memanjang di bagian atasnya gini ya. Jadi yang sampingnya warna hitam kayak gini, tapi atasnya kasih chrome kayak gini. Agak fingerprint magnet gitu ya. Tapi emang biar kesannya lebih mewah aja sih. Dan kalau kita buka kayak gini, seperti itu. Dan kita mau sedikit peragain, naiknya tinggi nggak nih? Ya, segini naiknya. Tapi bagusnya dia ada handle. Jadi kalau kalian mungkin punya orang tua atau mungkin agak kesusahan naik turun, ini handle akan ngebantu banget buat duduk seperti ini. Ya, seperti itu. Kita tutup aja dulu. Dan kalau kita ngomong desain ya namanya juga mobil kotak ya. Jadi bagian sampingnya ya seperti ini aja, plain aja. Tapi kalian lihat ada chrome di bagian atas yang memanjang seperti ini. Biar kesannya lebih manis ya. Dan railingnya juga jelas ya seperti ini. Dan ini bukan charger. Karena balik lagi ini bukan plug-in hybrid. Jadi hanya hybrid aja. Jadi ini cuma buat si bensin aja.
Dan di bagian belakang dia juga sudah menggunakan cakram. Kita lihat ke bagian belakangnya ini. Dan ini adalah bagian belakangnya. Dan personally, saya suka dengan lampunya. Karena biasanya ya, mobil-mobil China, lampunya agak too much ya. Tapi di sini dia bikin LED strip aja, dari kiri ke kanan, yang cuma dipisahkan sama si logo GAC-nya dengan biru-biru lagi seperti ini. Dan di atas bagian lampunya itu kayak ada aksen ala permata gitu ya di bagian atasnya, yang justru kesannya nggak norak, tapi malah kelihatan mewah. Dan GAC ngomong desain lampunya ini namanya adalah Galaxy gitu. Bukan Samsung ya, Galaxy tapi ya begitulah. Dan ada emblem E8, ada emblem GAC lagi, ada logo GAC, ada emblem GAC. Agak too much ya. Dan di bagian bawahnya seperti ini dengan 3 titik sensor parkir dan masih konsisten ya. Kalau depan ada chrome yang panjang, belakang juga ada chrome yang panjang. Dan kayaknya mobilnya agak pendek ya. Kalian bisa lihat. Dan biasanya mobil kayak begini itu kan untuk bibir bagasinya cukup rendah ya. Nanti kita akan coba lihat. Dan di atas masih ada high mount stop lamp, ada wiper dan juga ada defogger. Sekarang kita buka. Ada kamera juga di sini ya. Ya, udah electronic power tailgate. Dan bener, bibir bagasinya lumayan rendah, tapi yang unik ya, videografer maju deh, sini deh. Coba lihat deh. Lantainya lebih rendah lagi nih. Segini nih. Bisa turun segini lagi. Bibirnya jauh udah rendah, lantainya lebih rendah lagi. Jadi kalian kalau bawa barang, ini bisa masuk ke dalam seperti ini. Dan karena kursinya lumayan tebel ya, dan bagi lagi MPV 7-seater, jadi bagasinya udah nggak terlalu dalam aja gitu ya. Di sini juga ada gantungan buat cargo net dan kita bisa tekuk aja kursinya seperti ini. 1 dan 2 harusnya ya kayaknya bisa dibikin rata lantai. Tapi ternyata ada yang unik karena kita bisa tekuk kursinya ke dalam kayak begini. Tapi ini nggak bisa ditekuk rata karena di sini ada colokan dan sebagainya buat pameran ya. Tapi kalian jadi dejavu nggak sih? Mobil apa yang pelipatan kursi bagasinya ke belakang kayak begini? Kalian bisa komen aja di bawah. Yang mobilnya udah nggak dijual juga di Indonesia sih. Ya, seperti itu. Kita lihat ke interiornya seperti apa. Oke, kita masuk ke interior dari dia auto adjust ya. Jadi kalau kita buka, kursinya akan mundur, begitu tutup, kita akan langsung dimajuin kursinya sesuai dengan posisi mengemudi kita. Oke. Di sini ada lumayan banyak yang mau kita bahas. Pertama, material ya. Dia ada material kayak kayu gitu ya di sini. Keren sih ya. Mungkin buat mobil-mobil yang keluarga kayak begini, yang kayak begini-begini emang menambahkan gimmick yang kesannya mahal gitu ya. Plus di sini juga ada material soft touch. Soft touch juga. Warnanya sih coklat muda gini ya. Kayak tan gini sesuai dengan si kursinya juga. Dan juga warna-warna di konsol tengahnya seperti ini. Bahkan yang atas ini juga masih soft touch dengan jahitan yang asli. Soft touch, terus dipadukan dengan warna hitam di panel-panel seperti ini. Dan juga ada warna silver brush kayak gini. Perpaduannya memang kayaknya agak rame ya. Maksudnya ada kayu, ada warna coklat, ada hitam, ada silver brush. Tapi somehow masih lumayan enak dipandang. Nggak too much gitu loh. Oke, setir. Dia tentunya bisa naik turun, maju mundur juga, bagus ya di sini. Dan di setirnya juga ada beberapa tombol dengan perpaduan warna hitam dan silver lagi. Dan tombolnya ya tombol buat audio, buat ADAS-nya, dan juga buat si panel instrumennya. Kesannya tuh kayak agak nyaru gitu ya. Jadi dia ditaruh dengan ukuran yang plek dengan panel warna hitamnya kayak gini. Dan untuk panel instrumennya juga bukan yang layar yang berwarna banget. Dia dominan warna hitam seperti ini. Dan cukup mudah dibaca, informasinya juga cukup lengkap, tapi emang balik lagi biasanya yang panel semuanya kecil-kecil kayak gini kan dikasih head-up display. Di sini nggak ada head-up display. Layar nih, layarnya ukurannya cukup gede ya, kayaknya sekitar 15 inchian kayak gini. Dan ada beberapa menu ya. Pertama kita masuk ke home screen-nya seperti ini ya. Ada kayak shortcut gitu ya di bagian kirinya seperti ini, ada driving mode, ada buka-buka electronic power door-nya, buat kursi dan sebagainya, bahkan untuk mematikan si layarnya. Untuk menu utamanya seperti ini ada app dan juga mobile link, dan mobile link-nya di sini maksudnya ada konektivitas, ada Apple CarPlay dan juga ada Android Auto. Dan di sini ada banyak banget
fitur yang menarik. Tapi ada juga hal yang kocok perut gitu ya, yang lucu gitu. Pertama, switch control ini kalian bisa buka si sunroofnya, lalu kalian bisa buka electronic power tailgate dan sebagainya dari layar ini. Kedua, ada lighting system. Di sini ada intelligent high beam, ya semacam auto high beam gitu. Jadi kalau lagi kosong dia akan high beam, tapi kalau ada mobil yang papasan sama kita dia akan jadi low beam ya. Ada smart cabin. Nah, smart cabin di sini ada beberapa fitur. Seat position atau semacam memory seat dari kursinya ini bisa kita atur semua di sini. Bahkan di sini ada untuk semacam memorinya di bagian depan. Jadi kanan sama kiri ini bisa disimpan dengan 1, 2, 3 preset. Tapi yang menarik, kita bisa set kursi belakangnya dari sini juga. Dia ada 3 mode, sleep dan juga relax, lalu reset. Reset itu duduk lagi ya. Kalau kalian pencet yang sleep kayak gini ya, yang mode sleepnya, kursi yang depan akan maju, dan kursi yang belakang akan dibikin tidur. Keren banget ya. Jadi kalian bisa, kalau malas gitu, bisa langsung ngomong ke supirnya. Pir, posisiin bisa tidur gitu ya. Tapi kalau kalian merasa udah cukup, kalian tinggal set ke yang bagian relax aja atau reset di sini. Dia akan balik ke posisi awalnya lagi. Dan yang kursi depan juga akan ngikut ke belakang seperti ini. Seperti itu, keren ya. Dan kalau kalian lihat di sini ada pengaturan untuk spionnya. Nah, ada ventilatornya juga nih. Di sini ada 2 mode ya, ada fan dan juga smart. Dan nggak cuma sebelah kiri dan kanan di bagian depan, baris keduanya juga bisa diatur di sini. Dan ada kursi pijit ya. Jadi kalian beli mobil sekalian dapat bonus kursi pijit nih. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 mode. Dan setiap modenya itu bisa kalian pilih yang kayak gentle. Gentle itu soft berarti ya. Atau standar. Atau yang kuat, yang strong, kiri dan kanan. Kalau massage tapi cuma buat di kursi baris belakangnya aja. Lalu ada Adigo Smart Driving atau si ADAS-nya. Di sini ada detail untuk konsumsi energinya. Ada chassis power. Apaan chassis power ya? Tapi di sini ada auto hold, ESC, steep slope descent. Ya, kita tahunya hill descent assist gitu atau hill descent control. Tapi mungkin penamaan kayak gini yang kadang kita bisa bikin bingung ya. Body aksesoris. Apaan body aksesoris? Ya, ini kayaknya terjemahan bahasa Inggrisnya agak sedikit bikin bingung gitu ya. Karena kayak di Google Translate gitu. Nah, tapi ya udahlah. Di sini maksudnya body aksesoris ini adalah beberapa fitur yang nempel di bodinya atau di mobil pada umumnya. Kayak wiper lah, kayak lock lah dan sebagainya seperti itu. Lalu sistem setting dan juga sebagainya. Lalu ada kamera 360 dan juga di sini ada purifier-nya. Kita akses dari luar seperti ini. Nah, selain itu tempat penyimpanan banyak. Di sini ada wireless charger ya. Tulisannya 50 watt dan kalau kita masukin kayak begini, saya awalnya kira cuma segini. Ternyata bisa masuk dan ada lockingnya. Jadi kalau ini kita cabut seperti ini, dia ada lockingnya, jadi nggak goyang-goyang ya. Di depan juga ada laci yang lumayan seperti ini dan dia bisa retract kayak gini nutupnya. 2 buah cup holder, start stopnya di sini, tuas transmisinya di sini dengan electronic parking brake dan juga ada konsol tengah yang sebenarnya ukurannya ya biasa aja, nggak terlalu gede. Dan seperti mobil Cina pada umumnya yang tentunya sudah shift by wire, dia bagian tengahnya bolong. Bagian bawah ada colokan Type A, Type C, dan juga ada power outletnya. Dan kursinya seperti ini, ya. Kelihatan keren dan cukup enak juga didudukin. Untuk buka tutup pintu power slidingnya, di bagian belakang ada tombol juga di sini dan ada tombol untuk buka tutup si sunroofnya. Di bagian atas ada sun visor dengan lampu yang model ke diffuse kayak gini ya. Dan lampunya di dalam kaca dong. Menarik juga nih. Spionnya mah biasa aja kayak gini. Yaudah, kita lihat ke bagian baris keduanya. Oke, kita lihat bangku baris keduanya. Seperti yang saya bilang ada handle buat naik. Memang nggak sedikit tinggi ya. Jadi kita naik aja seperti ini. Dan kita tutup pintunya. Ya, seperti mobil MPV kotak pada umumnya, captain seat ya, bukan pilot seat, karena balik lagi, ini bukan levelnya Alphard dan sebagainya gitu ya, Denza dan sebagainya, dia masih di bawahnya, jadi ya kursinya yang nggak terlalu gede, bukan yang pilot seat banget gitu. Nah, duduk di sini, ini lumayan unik ya, karena saya tuh merasa yang depan itu lebih rendah. Kalian bisa lihat dari mana? Ini posisi muka saya nih,
dagu saya nih sama posisi si ininya dia kayak lebih rendah gitu. Padahal ini posisi nyetir saya tadi nih. Dan di sini juga dia bisa di-track ya tentunya untuk armrestnya. Bagian tengah ini, bagian belakang dari konsol tengahnya tadi itu masih ada 2 cup holder. Dan di sini ada colokan sayangnya tapi masih Type A. Ada kantong-kantong ya kayak biasa. Dan di sini ada untuk charging Type C ya. Sebelah kiri. Oh, sebelah kirinya nggak ada, yang sebelah kanan doang seperti ini. Jadi cuma ada satu aja. Jadi kanan kiri nggak mirror nih ternyata. Tapi yang di sebelah kursi yang sebelah kanan kalian bisa taruh handphone nih. Ada kayak satu tempat penyimpanan kecil gitu. Dan di sini untuk pengaturannya juga tentunya dia bisa elektrik ya. Karena kan bisa diakses dari depan, dari head unit. Pastinya semuanya udah full elektrik seperti ini ya. Bisa lihat seperti ini, bisa naik. Leg restnya juga bisa dinaikin. Juga bisa di recline seperti ini. Ya, yang untuk kursi sebelah kiri dia pengaturannya ada di sebelah kanan. Jadi ini kita aksesnya dari tengah seperti ini. Tapi untuk maju mundurnya kita aksesnya manual ya, seperti ini. Jadi ada knob di bagian sampingnya seperti ini. Dan bisa ditengahin seperti ini. Jadi bisa social distancing ke samping kayak begini. Atau bisa agak dideketin seperti ini. Ya, lumayan praktis ya untuk kabinnya. Dan AC-nya ada di bagian samping seperti ini. Pengaturannya tapi ada di bagian tengah ya. Dan di belakang juga masih ke bagian si panoramic roof-nya. Ya, seperti ini. Dan untuk handle-nya juga ada di bagian sini dengan lampu. Nanti videografer bisa tunjukin yang sebelah situ ya, karena yang sini dipakein lampu buat pameran. Bukan lampu ini maksudnya. Di sini ada lampu di dalamnya dan ada hook juga. Dan di sini ada, wow ini lampu juga nih. Lampu baca dong. Kalian lagi duduk di belakang kayak begini, baca buku, kalau malam-malam daripada nyalain lampu yang bikin silau, pakai lampu sorot kayak ini, lampu baca kayak begini. Sayang satu, nggak ada meja. Mungkin kalau ada meja mungkin akan lebih nyaman lagi. Dan di pintunya juga cuma ada satu cup holder aja seperti itu. Ya, seperti itu aja. Kita lihat ke bangku baris ketiganya. Kita cobain duduk di baris ketiganya enak atau enggak. Nah, sekarang kita duduk di bangku baris ketiganya ya. Dan kalau kalian lihat ya, kaki saya emang agak naik, tapi supportnya sebenarnya lumayan loh. Dan ini kalau duduk jarak jauh, masih lumayan enak. Masih nggak, apa ya, kadang kan ada beberapa mobil yang kakinya naik banget, terus jadinya duduknya dingkling banget dan nggak enak. Ini masih cukup enak. Ada headrestnya juga bisa setinggi ini, dan ada 3 ya, termasuk seat beltnya juga ada 3, jadi harusnya duduk belakang ini bisa proper 3 orang. Walaupun memang ya nggak lebar-lebar amat, tapi yang menarik ya, kalian bisa lihat ini bentuk kursinya, dia itu ada tarikan yang kayak ngebantu biar bagian bodi samping yang sebenarnya ini kan ban ya, ini dibikin lebih empuk kayak gini. Jadi kalau kalian kepaksa banget harus duduk bertiga, agak ngegeser kayak begini, ini masih cukup enak gitu ya. Nggak langsung ketemu plastiknya gitu lah. Dan di bagian kanan dan kiri masih ada masing-masing 2 cup holder dan masing-masing 1 USB Type A. Jadi kalau mau ngecas nggak perlu rebutan. Kisi AC juga masih ada, handle pun masih ada, lampu pun masih ada. Dengan hooknya juga seperti ini. Dan ini kursi yang bagian tengah agak kita adjust dikit ya. Jadi kaki saya lumayan ada space. Jadi kalau dimundurin banget tadi juga tentunya space-nya habis ya. Tapi ya namanya mobil bukan yang gede banget. Apalagi mobil Cina walaupun udah 4,9 meter. Tapi kesannya emang gak selegah mobil Jepang. Kayaknya sih karena kursinya pada tebel-tebel ya. Dan panel-panel kanan kiri bodinya di interiornya juga cukup tebel. Dan ya kalau didudukin sih so far masih cukup enak ya di baris ketiganya. Cuma minusnya sebenarnya satu sih. Ini tadi kita masuknya lewat tengah ya, jadi gang tengahnya. Ini kursi tengah, ini udah kita majuin ya. Biar buat kita ambil gambar, tapi ini space-nya juga nggak terlalu gede. Plus, sepertinya memang belakang ini diciptakan lewat tengah buat masuknya. Karena nggak ada tombol atau apapun yang bisa ngebantu buat kayak apa ya, isi akses gitu loh. Jadi biar keluar masuk yang baris ketiga lebih gampang. Biasanya kan ada tuh beberapa mobil yang kalau ada pencatan di kaki atau apa, kursinya langsung maju kayak gitu. Ini nggak ada. Kita nggak menemukan sama sekali. Itu aja sih minusnya sih bagi baris ketiganya.
Oke, sekarang kita buka kap mesinnya dan di bawah kap mesinnya ini ada mesin 2000 cc Atkinson Cycle ya, dipadukan dengan motor listrik. Dan mesinnya dia pakai kode 4B20L1 ya. Ini beberapa mesin yang memang dipakai sama mobil-mobilnya GAC ya, kayak MQ, MPAW juga pakai mesin ini. Dan sebenarnya di Cina itu ada dua tipe. Ada yang hybrid, ada yang plug-in hybrid. Kita sih cari-cari datanya ya. Kita akan cantumin di bawah ya, untuk figur tenaga torsi antara mesin dan juga motor listriknya. Dan memang nggak terlalu banyak data dari yang versi SUV. Dan by the way, yang versi hybrid ini launchingnya tuh setahun setelah yang versi plug-in hybrid. Versi plug-in hybridnya di 2023, yang versi hybridnya di tahun 2024. Jadi masih termasuk barang yang baru. Dan kalau kalian perhatiin ya, ini engine bay-nya udah lumayan padat ya, seperti ini. Ya berarti karena mungkin mesinnya mesin 2000 cc gitu ya. Oke, kita udah lihat ya eksterior, interior, bahkan nyobain fiturnya, dan kita sampai di kesimpulan. Kalau emang GAC serius buat masukin mobil ini ke Indonesia, itu akan jadi sebuah kabar baik buat kalian yang kepengen sebuah MPV, terutama elektrifikasi. Karena sekarang MPV itu yang elektrifikasi opsinya banyak. Serena e-Power ada, si Stepwagon hybrid juga ada, Darion ada plug-in hybrid dan juga listrik, M6 juga ada, Zenix juga ada, dan ditambah mobil ini. Walaupun bukan plug-in, walaupun dia hybrid aja, tapi bisa jadi sebuah opsi yang menarik. Kita udah lihat interiornya juga bagus ya. Ternyata ada beberapa pendekatan yang ya memang ada minusnya juga. Tadi kita rasain keluar belakangnya agak susah, tapi sisanya sih lumayan oke. Tergantung harganya berapa. By the way, kita tadi dengar sales ya, ngomongnya harganya 400-500. Jadi mungkin akan ketemu Darion. Tapi apakah itu benar atau enggak, kita nggak tahu. Mesinnya 2000 cc hybrid juga lumayan ya. Jadi kita lihat aja sih, seserius apa GAC menggarap segmen MPV kotak lewat mobil ini, kalau jadi. Oke, kayaknya itu aja dari AutoNMAX kali ini. Thank you buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Kalau kalian suka boleh like, share teman-teman kalian, komen juga di bawah, subscribe kalau yang belum, dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Jangan lupa mampir-mampir ke sosmed kita yang lainnya, ada Instagram, TikTok, dan kita punya website www.autonomx.com. Itu aja, sampai ketemu di video-video IMS yang lainnya.